bisa masuk Pak Rosikin? Alhamdulillah sudah masuk Pak Angga. Oke. Masih di lagi aku meeting ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Ini sudah gabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera di kita semua. Saya tak tinggal meeting ini. Hari ini hari kedua, Bapak Ibu, di pembelajaran di modul ketiga. Mungkin kemarin ada banyak kendala, Pak. Di LMS ini susah untuk diakses, Pak. Mungkin tidak bisa lancar sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan proses pembelajarannya. Nah, ini untuk hari ini sepertinya tidak ada kendala, Pak. Tadi lancar ya dalam proses gabungnya di LMS. Bapak, alhamdulillah lancar. Saya periksa hari ini juga banyak user yang gabung, Pak, dari 30 ke 20 Pak, ya, lumayan banyak. Nah, untuk proses pembelajaran selanjutnya, sesuai dengan perencanaan kita akan melakukan diskusi, ya Pak, dari kegiatan belajar yang sebelumnya. Karena memang kegiatan belajar sebelumnya ada diskusi, tapi berpisah-pisah dalam grup-grup kecil, ada 6 grup. Nanti perwakilan saja membahas poin 1 dan poin kedua, gitu Pak. Ya. Nanti kita saling sharing tentang apa yang sudah didiskusikan di KP1 dan KP2. Nah, sebelum kita mulai proses pembelajarannya, marilah kita berdoa menurut agama dan budaya masing-masing supaya kegiatan belajar yang akan kita lakukan di hari ini bisa berjalan dengan lancar. Silakan dimulai. Selesai. Sebelumnya untuk proses pelaksanaan diskusi yang kemarin sudah dilaksanakan, ada kendala buat Mbak? Ya, terkendali sinyal Pak Rosikin. Iya Pak, untuk pelaksanaannya kemarin direncanakan jam 2 molar atau bagaimana Pak? Ya, itu di sinyalnya jadi molor, kadang tersambung, kadang blank gitu Pak Rosikin. Iya Pak, ini sudah lancar, tidak kendala untuk hari ini. Kemarin setiap kita next atau apa itu kita langsung logout otomatis Pak. Jadi kita kemarin tuh lamanya kita login lagi, kita logout lagi, login lagi seperti itu. Jadi kemarin hampir 20 kali lebih itu malah untuk keluar masuk itu. Ya, memang kabarnya sedang ada maintenance Pak ya kemarin Pak. Mohon ini ya Pak. Nah, sistem juga ini Pak ya, istilahnya untuk sistem LMS ini sedang bekerja keras Pak. Dan nanti ke depan akan ada gelombang 4 Pak, yang akan juga memanfaatkan sistem ini. Jadi semoga masih mumpuni. Baik, di modul 3 ini sangat menarik sekali Pak, apa yang kita pelajari, yaitu tentang pembelajaran inovatif. Nah, pembelajaran inovatif di dalam kondisi saat ini sangat
penting dilakukan ini Pak ini. Nah, nanti coba kita gali informasi apa yang inovatif. Kita misalkan apakah ada guru yang media pembelajaran interaktif itu Pak ya, yang mungkin bisa di-share kepada kita. Nah, untuk baik, kita mulai saja diskusi kelasnya. Baik, ini saya sampling dari kegiatan diskusi yang sudah Bapak lakukan. Setelah saya berikan topik yang sudah saya tuliskan di topik diskusi, ini sudah ditindaklanjuti oleh Bapak-Bapak. Ini juga saya juga banyak yang antusias gitu Pak ya untuk berdiskusi. Salah satunya ini yang topik pertama ini dari Pak Sulaiman Rosid yang menginisiasi. Pak Sulaiman Rosid hadir betul? Atau kelompok 2? Pak Sulaiman? Pak, mohon maaf, apakah suara saya terdengar? Terdengar Pak Rosikin. Jelas Bapak. Ya, Pak Sulaiman hadir betul Pak? Di daftar belum ada Bapak. Di webcamnya nggak muncul nih. Ya. Atau dari kelompok 2 Pak, ini mohon perwakilannya Pak. Pak Agus Suprianto. Apa Pak Setio? Iya Pak, saya dari kelompok 2 Pak. Iya Pak, mohon ini Pak. Mohon kesediaannya untuk berbagi di kelas di KP 1 saja. Maaf Pak, suara putus-putus Pak. Suaranya Halo? Mohon maaf, ini yang dari perwakilan kelompok 2. Silakan kelompok 2, Bapak Ibu. Pak Setio tadi nggih? Pak Setio, sudah terdengar suaranya Pak Setio dulu. Sudah Pak. Iya, iya. Saya dari tadi belum bisa nyimpan, baru bisa masuk apa ya Pak? Ini sudah sampai mana ya Pak? Oh, ini Pak, ini mohon kesediaannya Pak Setio untuk menyampaikan ya Pak, hasil diskusi kelompok 2 kemarin bagaimana Pak? Atau mungkin bisa dibacakan hasil diskusinya Pak terkait diskusi di KP 1 Pak. Berapa? Lagi Pak. Pak. Terus saya tidak dengar Pak. Oh, putus-putus ya Pak Setio. Coba
suaranya hilang lagi, Pak. Mungkin putus ya Pak. Ya, halo. Iya. Oke. Ini saya Tes. Saiful Rahman. Iya. Saiful Rahman ya. Oke. Ini saya mewakili dari kelompok 2. Iya Pak. Iya Pak. Saiful Rahman ya. Sebelumnya mohon maaf Pak, ini kemarin karena terkendala dengan sinyal internet, jadi, dan kemudian yang kedua kaitannya dengan diskusi untuk kelompok KB2, kami juga baru bisa memahami, jadi mungkin nanti kalau misalkan ada kekurangan kami mohon maaf Pak nggih. Ini saya sekedar untuk menyampaikan hasil diskusi yang untuk KB1 Pak nggih. 1 nggih Pak. Nah, untuk KB1 itu kemarin untuk langkah-langkah operasional pembelajaran STEM berpusat pada proyek. Itu yang pertama yaitu menentukan pertanyaan mendasar, yaitu dimulai dengan pertanyaan esensial, yaitu pertanyaan yang dapat memberi penugasan siswa dalam melakukan suatu aktivitas. Kemudian pertanyaan itu disusun dengan mengambil topik yang sesuai dengan realita dunia nyata dan dimulai dengan sebuah investigasi mendalam. Pernyataan yang disusun hendaknya tidak mudah untuk dijawab, dapat mengarahkan siswa untuk membuat proyek. Pertanyaan seperti itu umumnya bersifat terbuka, provokatif, menantang, membutuhkan keterampilan berpikir tingkat tinggi, dan terkait dengan kehidupan siswa. Kemudian yang kedua, menyusun perencanaan proyek, yaitu desain proyek. Nah, perencanaan dilakukan secara kolaboratif antara guru dan siswa. Dengan demikian, siswa diharapkan akan merasa memiliki atas proyek tersebut. Perencanaan berisi tentang aturan main, pemilihan kegiatan yang dapat mendukung dalam menjawab pertanyaan penting, dengan cara mengintegrasikan berbagai materi yang mungkin, serta mengetahui alat dan bahan yang dapat diakses untuk membantu penyelesaian proyek. Kemudian yang ketiga, menyusun jadwal. Halo? Iya, monggo Pak. Oke. Oke, ini mungkin yang disampaikan ini sangat teoritis sekali Pak nggih. Ini. Oke. Ya, jadi ini mohon informasinya dari hasil diskusi kelompok 2. Ini dalam segi penerapannya ini sudah berapa jauh diterapkan dan kendalanya itu apa gitu Pak? Oh gitu nggih. Yeah. Nah, untuk kendalanya untuk kelompok 2 ini, karena untuk penerapan sistem ini di berbagai sekolahan itu rata-rata untuk media dan sebagainya itu belum mencukupi, okay, sehingga untuk penerapannya untuk di sekolah kami itu masih bisa dilakukan seperti itu Pak. Masih
masih terkendala, Pak, maksudnya, Pak. Oke, masih terkendala karena kan butuh juga kerjasama antara berbagai pihak seperti itu, Pak. Jadi untuk kegiatan ini jadi belum bisa terlaksana dengan baik, gitu, Pak. Khususnya di bagian apa gitu, Pak, yang terkendalanya, Pak? Dari Yes, seperti peralatan, ya, kemudian juga termasuk apa namanya internet yang masih belum merata, jadi di berbagai tempat tertentu saja. ya, jadi fasilitas yang kurang memadai gitu, Pak. Fasilitas yang kurang memadai. Peralatan dan koneksi internet gitu, Pak. Oke. Seperti itu, Pak, kurang di penerapannya. Oke. Jadi dari plan yang disampaikan Pak Muhammad Saifur Rahman ini, mungkin dari Bapak Ibu yang lainnya, apakah permasalahannya juga sama gitu untuk penerapan STEM untuk berbasis keyakinan? Ya, Ya, Bu Lali. ya Pak Ahmad Rosikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk di tempat kami Pak Ahmad, ada beberapa permasalahan. Yang pertama, untuk yang permasalahannya adalah dari kompetensi guru kami, Pak. Kalau untuk yang pembelajaran STEM ini, memang ada beberapa jurusan yang sudah menerapkan. Seperti contohnya pada operasional yang pertama, pemilihan topik itu kami sudah pernah melaksanakan untuk pembuatan alat atau barang yang bisa dijual, seperti pembuatan rak bunga dan sebagainya, sudah pernah kami laksanakan, tetapi kendalanya adalah pada pemasarannya, Pak. Jadi pemasarannya itu masih belum maksimal. Kemudian dari hasil kerja siswa itu masih belum sesuai dengan pasar. Jadi kalau misalkan kita membuat rak dari besi, masih belum begitu bagus seperti hasil-hasil di pasaran. Seperti itu. Kemudian untuk yang neurosis, untuk pembelajaran yang menggunakan jaringan, karena kami masih di desa itu jaringannya masih kurang bagus. Kami tuh di desa itu bukan di desa yang di dekat di pinggir jalan besar, itu di tengah-tengah antara gunung gitu. Jadi untuk jaringan internet itu masih susah seperti itu. Hanya itu saja Pak, mungkin Pak. Ya, jadi bertambah lagi ya Bu. Ya. Pemasaran ya Bu ya. Sudah bertingkat dari permasalahan yang sebelumnya. Jadi ini sudah ada diterapkan, muncul produk, tetapi bagaimana memasarkannya. Nah, ini apakah terkait kualitas atau bagaimana Bu? Iya, sebenarnya untuk kualitas bahan Pak, kami itu besi sangat bagus, bahkan dibandingkan dengan yang di pasaran itu untuk rak bunga itu kami bagus Pak. Cuma untuk belum luwes seperti yang di pasaran Pak. Kan kalau yang sudah terbiasa itu estetikanya itu kan bagus Pak. Tapi kalau karena hasil dari pekerjaan siswa itu masih kurang bagus, kemudian harganya juga sepertinya kurang bersaing Pak. Jadi mungkin kami membuatnya harga pasaran, tapi ternyata di konsumen itu mereka tidak mau seharga seperti itu, karena mereka anggap karena ini hanya kerjaan siswa gitu, seperti itu Pak. Ibu, jadi mungkin perlu diimbangi dengan kualitas gitu ya. Iya Pak. Strateginya kedepannya untuk meningkatkan kualitas produknya bagaimana ini? Apakah misalkan dibuat
akan cetakan polanya atau bagaimana untuk pembuatannya supaya bisa lebih rapi. Untuk Amin, Anda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rosikin yang telah memberikan waktunya. Untuk pembelajaran model proyek ini, alhamdulillah sudah kami terapkan di sekolah kami, SMK YPT Tegal, Pak. Ya, Pak. Salah satunya yaitu pembuatan kompresor dari limbah kompresor kulkas atau lemari pendingin ya. Jadi siswa di Mapel PKK itu membuat kompresor yang mirip dengan di pasaran tapi silent, tidak ada bunyi. Ya walaupun di YouTube sudah banyak, cuman kita aplikasikan di pembelajaran. Ya alhamdulillah dari awal kita membuat dari manual hanya cuma menghidupkan kompresor lemari es, terus ditambah manometer, terus sekarang sudah masuk ke otomatis, yaitu tahapan perbaikan kita. Itu semua siswa. Cuman dari kami secara laporan untuk siswa ke guru tidak sedetail kayak membuat tugas akhir. Dan secara teoritis itu ditulis untuk laporannya kita mengabaikan itu karena memang butuh waktu yang lama untuk membuat laporan kayak gitu. Nah, jadi kita targetnya yang penting anak melakukan step by step hasilnya kompresor angin dari limbah kompresor kulkas. Mungkin itu Pak kendalanya. Ya, Pak. Yang pertama adalah waktu Pak. Waktunya cukup lama. Dan yang kedua tadi ketika mau membuat laporan lengkap, kalau saya melihat teori dari STEM ini ada 5 pilar disiplin ilmu. Nah, sedangkan di kami untuk 5 pilar itu masuk, tapi secara pelaporannya kita belum, karena butuh sinergi antara guru satu dengan guru yang lain. Contoh, dari produktif kita membimbing untuk pembuatan produk, sedangkan guru bahasa Indonesia harusnya sudah mengajarkan cara berpresentasi yang baik atau cara membuat laporan yang baik. Terus di KWU-nya kewirausahaan dia sudah diajar tentang cara penghitungan bahan, misalkan modal berapa itu sudah diajarkan. Terus untuk di kimia misalkan dia mengajarkan tentang teori angin, misalkan tekanan atau apa. Nah, harus sinergi antara guru satu yang lain untuk membuat laporan yang bagus. Mungkin itu kendala dari kami. Terus yang selanjutnya yaitu pembiayaan yang besar, Pak. Pembiayaan besar. Kalau misalkan biaya itu dibebankan ke siswa, berarti memang siswa butuh iuran untuk membuat satu produk. Mungkin itu Pak dari saya. Terima kasih Pak Amin. Mohon tambahan informasi ya Pak Amin. Untuk pembuatannya itu tadi memanfaatkan kompresor Pak Amin. Atau kompresornya tabungnya Pak Amin. Ya, jadi kompresornya kita pakai kompresor almari es atau kulkas. Terus tabungnya pakai tabung freon bekas. Biayanya berapa Pak itu? Tadi kan terkendala biaya untuk membuat produknya, kalau misalnya menerapkan seperti itu biayanya berapa Pak? Perkiraan 450-an Satu produk. Nah, produknya dikerjakan berapa siswa? 3 sampai 4 Pak. 3 sampai 4 siswa nih Pak. Ya, jadi
Jadi kalau dijual harganya berapa Pak? Coba. Halo Pak, Untuk misalkan dijual harganya berapa itu Pak? Dipasarkan harga berapa Pak? Halo Pak Amin. ini hilang. Oke. Dipasarkan harga berapa Pak itu Pak? Setelah produknya jadi Pak. Oke, Pak Amin. Sinyalnya putus, suaranya putus-putus Pak. Nggak dengar Pak. Oke. Oke, Pak Amin sudah bisa? Oke, putus Pak. Jadi yang Pak, bisa dipasarkan dengan harga berapa itu Pak? Halo Pak, Dipasarkan dengan harga berapa Pak? halo, suaranya Iya, Pak. hilang nih. Tidak kedengeran Pak. Hilang lagi. Ya, jadi yang dilakukan oleh Pak Amin dan setelah SMKI PT Tegal ini sudah sudah cukup bagus ya. Jadi mengintegrasikan pelajaran untuk membuat proyek ya, menggunakan tem untuk membuat proyek. Jadi produknya adalah kompresor tadi ya. Namun terkala dari sini kita bisa melihat contoh bahwa untuk open base project tidak harus dari barang-barang yang baru gitu ya. Jadi dengan memanfaatkan barang-barang yang bekas, kemudian dirakit, diperbaiki, kemudian dijadikan produk yang baru, ini juga bisa untuk pembelajaran bagi siswa dan juga bisa menambahkan nilai ekonomi. Nah, terima kasih Pak Amin atas sharingnya ini. Sayang sekali tadi terputus. Baik, mungkin ada bapak yang lain yang hendak ini menyampaikan. Pak Untung. Ya. Halo. Pak Untung. Putus lagi Pak Untung. Halo. Pak Untung nggih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Marasikin, Pak Dedasin, dan teman-teman semua yang saya hormati. Saya dari Kebumen, SMK 1 Puring, terkait dengan pembelajaran tadi yang untuk proyek COVID ini di SMK 1 Puring, kami pernah di Maaf Pak, suaranya kurang keras Pak. Halo. Pak. Mohon didekatkan mic-nya Pak. Ya, sudah jelas teman-teman. Ya, lebih jelas. Jadi di sekolah kami dulu pernah melakukan proyek dan ini juga pernah sampai kami pamerkan di vokasi, Kabupaten Vokasi, itu untuk membuat sepeda motor dengan basic berbahan gas, jadi menggunakan bahan bakar gas. Ini juga pernah sampai dimuat di Suara Merdeka waktu itu, dan kami pernah untuk diwawancarai kaitannya dengan proyek ini, dan kami juga sudah melakukan uji jadi kaitannya dengan menggunakan sepeda motor yang berbahan gas. Itu keuntungannya sebetulnya lebih banyak sekali, itu dari segi hemat, terutama dengan ekonomi dikaitkan dengan yang bahan bakar minyak. Tapi waktu itu
yang menjadi kendala dan nanti akan sampaikan juga di Suara Merdeka waktu itu, yaitu mengenai untuk proyeknya itu di bagian pengisian dan tabungnya itu, karena dulu saya menggunakan tabung yang belum itu, tabung yang kecil yang biasa kita gunakan. Jadi waktu itu kami hanya terapkan, kami pasang di bagian belakang, tapi kami uji dengan baik itu, bahkan kalau itu ya bisa mencapai 150 kilo. Nah, itu saya uji sampai ke Jogja juga itu. Jadi kaitannya dengan untuk pembelajaran ini, sebetulnya di SMK kami sudah pernah terapkan, tapi untuk permasalahannya mungkin juga sama dengan sekolah-sekolah yang lain. Jadi kita juga perlu kolaborasi dengan misalnya di guru KWU atau kewirausahaan, ke sekolah yang ada manajemen pemasaran ataupun sebagainya, misalkan yang produk yang lain itu, untuk ya kolaborasi bagaimana di jurusan kita bisa memproduksi dan juga bagaimana untuk pemasarannya. Dan tentunya juga kita harus mengevaluasi dari produk yang kita bikin. Jadi produk yang kita bikin itu tentunya juga kekurangan. Kalau kekurangan pada proyek saya dulu itu yang kami bikin itu, permasalahan yang sangat signifikan yaitu pada bagian untuk tempat bahan bakarnya, gasnya itu tadi Pak. Nah, kalau dulu saya tempatkan di belakang, saya kasihkan box, dan yang kedua untuk pengisian. Hingga kalau dulu mungkin kita ganti aja, kalau misalkan habis kita ganti. Itu aja Bapak, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Untung Suparman sudah berbagi informasi yang ini Pak ya, membuat sepeda motor Pak ya. Jadi utuh Pak nggih? Sepeda motor utuh atau bagaimana Pak? Sepeda motor utuh Pak, cuma kita gantikan dengan bahan bakar gas Pak. Jadi motornya saya gunakan motor, waktu itu menggunakan motor Jupiter Pak. Gasnya gas apa nggih Pak? Gas itu LPG biasa Pak, yang belum digunakan di yang 5 kilo itu, yang melon itu Pak, yang kecil. Oh iya Pak. Ini sangat inovatif sekali yang dilakukan oleh Pak Untung. Tapi memang ini ada ini Pak ya, kendala. Nah terutama untuk memasarkan ini Pak, ini pasti akan susah sekali. Kalau mungkin kalau memang mau ditekuni dan mau dipasarkan, untuk yang realistisnya mungkin ini Pak, untuk sistem penggantian saja Pak, substitusi dari bensin ke LPG-nya itu yang mungkin perlu ditekankan Pak. Kalau menurut saya, karena memang untuk kalau dari lembaga pendidikan mau membuat industri ini sangat susah sekali Pak. Ini saya alami juga di UNES juga, kita mau mengembangkan produk inovasi kendaraan juga, ini kendalanya sangat luar biasa. Jadi memang perlu dikaji juga tentang regulasi dan lain-lainnya, itu pasti nanti akan menghabiskan banyak energi Pak. Ya, jadi dari yang sudah disampaikan ini, dari sekolah ini banyak sekali yang sudah menerapkan STEM berbasis proyek. Yang dari sini kita coba ambil kesimpulan bahwa dalam kegiatan ini, STEM berbasis proyek ini, mungkin lebih baiknya jika kita lihat potensi apa yang ada di daerah kita, gitu, Pak. Tadi contohnya Pak Amin buat kompresor, mungkin di daerah mungkin banyak gitu Pak ya, yang membutuhkan gitu kompresor itu lain, ataupun daerah yang lainnya ya coba dicermati kebutuhan yang ada di daerahnya itu apa, supaya kegiatan STEM
berbasis ini produk ini bisa berkelanjutan gitu Pak. Jadi dari segi pemasaran juga nanti bisa jalan dan yang lainnya bisa jalan gitu Pak. Jadi sinkron nanti dari lama-kelama bisa semakin berkembang. Oke. Jadi ada yang hendak disampaikan lagi? Tadi ada yang aktif mic-nya. Pak Taufik, monggo Pak Taufik. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ahmad Rozikin dan teman-teman mahasiswa dari sekolahan kami di SMK Negeri 4 Kendal itu hampir sama dengan Bu Leli Pak. Bapak Ibu. Jadi Pak Taufik. Dari kendala-kendala yang kami hadapi Pak, itu sementara ini kami tangani dengan produk-produk tersebut kami pasarkan ke masing-masing siswa. Barangkali banyak siswa yang berminat namun dengan harga yang minim juga. Artinya di bawah standar, harga di bawah standar yang dipasarkan sehingga kompetitif itu Pak. Itu di sekolah kami. Kalaupun tidak bisa kita tawarkan ke Bapak Ibu guru. Dengan pola-pola tadi, harga kita ambil untung, mohon maaf Bapak Ibu. Ambil untung tidak usah perlu banyak-banyak. Yang penting kita laku dulu, kemudian nanti untuk kualitas barangkali masukan dari usernya atau penggunanya atau pembelinya itu komplain. Wah ini kurang manis, catnya kurang bagus. Nah, kita ambil, kita sikapi, Pak. Jadi kita respon juga kita aktif, reaktif. Sehingga harapannya ada pemasaran yang berkelanjutan. Hampir sama dengan Bu Leli tadi, kolaboratif antara satu model dengan model yang lain. Itu Pak, yang saya untuk pemasaran kami sikapinya seperti itu. Oke, terima kasih masukannya Pak Taufik Widayanto. Jadi dipasarkan ke siswa dan ke guru ini Pak, atau ke sementara ini warga sekolah. Jadi yang penting di sini produknya laku, jadi supaya ada kesinambungan. Nanti ada produksi kemudian ada juga yang barang yang keluar gitu Pak. Jadi kegiatan belajar ini siklusnya jalan gitu Pak. Insya Allah. Oke. Jadi mungkin strateginya bisa diterapkan. Untuk produknya tadi apa Pak? Pas tadi Pak sama dengan Bu Leli, yaitu semacam barang-barang rak-rakan, terus tempat bejana pot dan lain sebagainya Pak, tralis dan lain sebagainya. Iya Pak. Jadi ya, yang intinya yang mudah dimanfaatkan oleh masyarakat gitu Pak. Siap, betul Pak. Oke. Jadi strateginya cukup bagus ya Pak. Dan tadi Bu Pramesti kalau tidak salah tidak menyampaikan. Jadi Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari SMK 3 Pak. Saya mau menanyakan apakah metode pembelajaran berbasis proyek ini harus selalu berupa produk atau bisa juga berupa jasa. Seperti yang kami lakukan di sekolah kami melakukan setiap yang rutin itu setiap 1 tahun 2 kali kegiatan servis murah katakanlah yang melibatkan seluruh siswa begitu, jurusan TSM, kemudian kita bekerja sama dengan dealer tertentu untuk memasok seperti oli dan spare part begitu Pak. Apakah itu bisa dikatakan sebuah metode pembelajaran basis proyek dengan pendekatan seperti itu? Begitu pertanyaan saya Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya Bu Pramesti. Untuk proyek ini jangan dimaknakan benda ya Bu. Jadi yang sudah dilakukan Bu Pramesti sudah benar ya. Jadi proyeknya di sini adalah melakukan jasa ya. Jadi jasa servis ya Bu ya.
dan juga sudah melibatkan industri, itu hal yang bagus sekali Ibu. Nah, jadi silakan Bu diteruskan. Nah, untuk kegiatannya setahun 2 kali Ibu, atau berapa kali sih? Maaf saya agak ini kekurangan tadi. 1 tahun 2 kali yang untuk melibatkan salah satu jurusan Pak, secara rutin dilakukan per setiap minggu itu di kelas-kelas yang saya ajar. Biasanya untuk mata pelajaran PKK. Begitu. Di mata pelajaran PKK itu ada produk, ada jasa, begitu Pak. Sementara ini karena kami kesulitan untuk pemasaran, maka lebih sering kita untuk jasa, begitu. Yang industri yang dilibatkan industri apa Bu? Dealer kita bekerja sama dengan Yamaha Pak. Jadi intinya ada kelas khusus Yamaha di sekolah Bu Kelas Pramesti industri. Iya, kelas industri. Dan dari situ dimanfaatkan untuk kegiatan proyek servis. Pak. Ini waktunya yang setahun 2 kali itu itu biasanya kita mengambil momen-momen tertentu Pak, misalnya hari guru atau pas penerimaan peserta didik baru. Sekaligus strategi pemasaran gitu. Nggih Pak. Ini mungkin trik-trik yang dari PMSD dan sekolahnya ini yang mungkin bisa bermanfaat bagi bapak-bapak guru yang lain yang bisa diterapkan. Jadi memasarkan sekolah sekaligus melakukan servis gitu. Pendaftarannya. Ya, terima kasih banyak Bu Pramesti atas informasinya. Sama-sama Pak. Semoga nanti bisa memberi manfaat kepada yang lainnya. Untuk kegiatan STEM saya rasa sudah cukup ya Bapak Ibu. Kita coba diskusikan yang poin kedua, yaitu tentang neuroscience. Ini kendalanya apa aja Bapak Ibu ya? Mungkin kita bisa diskusi dan kita cari solusinya bersama. Ini Pak Amin yang aktif. Mohon maaf Pak, baru bisa masuk Bapak. Tadi keluar sendiri ya. Iya Pak. Ya untuk neuroscience tadi salah satunya disampaikan oleh Bu Leli tadi, yaitu kendalanya adalah sinyal yang susah. Nah ini bagaimana ini solusinya ini? Apakah semua guru juga kendalanya juga sama? Apakah ada kendala yang lainnya? Semoga kalau ada yang menyampaikan permasalahannya terkait pembelajaran neuroscience. You are now unmuted. Terima kasih Pak Ahmad Rozikin. Saya Rendra Pak. Monggo Pak Rendra nggih. Untuk menanggapi yang di pembelajaran neuroscience atau berbasis saraf, menarik seperti yang dibilangkan Pak Ahmad Rozikin. Saya baru baca modulnya ini Pak. Dari tahun ke tahun saya nggak tahu apa itu neuroscience. Baru baca, menarik sekali, ternyata ada pembelajaran model kayak seperti itu. Bahkan kemarin saya searching sudah diterapkan di PAUD dan TK juga. Nah ini saya sangat antusias sekali dan sangat pengen seperti ini nih Pak. Nah kendalanya cuma seperti ini karena kebanyakan saya pun awam ya Pak ya, baru melihat seperti ini. Bahkan guru-guru saya yakin juga pasti awam melihat pembelajaran seperti ini. Nah ini dibutuhkan peran aktif dari sekolahan Pak dan kesiapan dari guru tersebut. Kalau menurut saya kendalanya di situ Pak. Karena tidak menutup kemungkinan guru pasti belum tahu. Saya yakin banyak yang belum tahu. Saya pun baru baca seperti itu Pak. Nah kendala-kendalanya modul-modul yang seperti itu kami dapatkan juga sulit Pak. Bahkan kemarin saya searching ternyata lewat blogger, lewat dan sebagainya tidak sinkron satu sama lainnya. Maksud saya
sekolahan bisalah kerjasama dengan negara atau perusahaan swasta bisa menciptakan modul yang kompatibel, yang valid. Jadi pembelajarannya itu tepat sasaran. Jadi untuk TK itu seperti ini modelnya, SMP, SD seperti ini, SMK seperti ini. Jadi nggak pincang sebelah kalau menurut saya seperti itu, Pak. Jadi kendala-kendalanya ya satu, seperti itu Pak, kami kesulitan untuk mendapatkan modul. Bahkan saya kemarin searching pun untuk seminar-seminar seperti itu pun juga saat ini belum ada seperti itu Pak. Mungkin juga sekolahan perlu kerjasama dengan universitas-universitas biar paradigmanya menuju ke situ sejalan seperti itu Pak. Terima kasih Pak Ahmad Rozikin. Ya, terima kasih Pak Hendra. Ya, moga Pak Amin aktif. Ya, mungkin pengen sedikit menanggapi Pak. Justru kalau menurut saya pembelajaran neuroscience itu walaupun teorinya kita belum tahu, tapi ternyata ketika saya membaca ya ada beberapa yang sudah masuk Pak dari teori tersebut. Ya, kalau saya ambil kesimpulan di situ cara pembelajaran kita pada anak tidak boleh dengan marah-marah, tidak boleh memaksakan anak. Ya, intinya enjoy. Ya, enjoy, inovatif, keaktifan anak juga kita butuh. Tetapi bagi saya ada segi kelemahan untuk penerapan teori ini, karena di situ tidak ada, kalau saya membaca dari bagian otak itu tidak ada tekanan, tidak ada boleh ada gertakan. Ya. Yang saya tanyakan justru nanti penerapan kedisiplinannya bagaimana Bapak? Padahal saya terutama mohon maaf barangkali beda dengan SMK Bapak Ibu sekalian. Untuk kedisiplinan kita butuh ketegasan. Ya. Bahkan di sekolah kami terutama saya sendiri ya reward punishment-nya harus ada. Ketika anak sekali tidak bisa hadir, contohnya kehadiran aja lah dengan disiplin waktu ya, telat pertama ditegur, kedua kan nanti ada hukuman yang membuat anak teringat. Dan hasilnya Pak, ketika mungkin anak-anak yang bandel pada saat sekolah, halo Bapak? Iya Pak. Ya, ketika anak bandel pada sekolah, maunya tidak disiplin, tapi kita ingatkan, walaupun dengan misalkan lari-lari kecil, push up. Ya. Terus terang saya di sekolah kami tetap masih pakai itu. Pull up, ya, di mana hukuman-hukuman tersebut itu bermanfaat bagi anak. Ya, contohnya dengan lari, ya lari kecil, push up, sit up, pull up. Hukuman-hukuman tersebut justru akan bermanfaat bagi anak ketika masuk ke perusahaan. Karena di sana kayak perusahaan, contoh saya Daihatsu, Aisin, mereka Toyota, mereka menerapkan sebelum tes psikotes justru tes kesehatan. Jadi butuhnya di situ. Jadi anak-anak yang tadi waktu sekolah dia rodo bandel, justru dia teringat hukuman-hukuman dari seorang guru. Akhirnya dia ketika tes malah orang tersebut bisa Pak, anak tersebut bisa masuk. Pak, ternyata ada untungnya Pak, saya dihukum Pak. Saya nggak kaget ketika tes kesehatan. Nah, memori dia juga teringat keberhasilan saya itu karena teguran dari seorang guru. Nah, akhirnya ketika alumni pun dia teringat sama sekolahan. Beda dengan anak-anak yang pandai, yang merasa kepandaiannya dia pupuk oleh sendiri, dia dapatkan dengan belajar sendiri. Sehingga ketika lulus pun ingat sama sekolahan alumninya ya, itu jarang-jarang ketika
perlu baru ke sekolahan. Tapi justru anak-anak yang tadi waktu sekolah bandel, ketika habis ada liburan aja mereka pengen ke sekolahan. Saya pengen lihat sekolahan lah. Nah, menurut Bapak gimana nih dengan dengan model pembelajaran Nerosian ini? Kalau saya bagus untuk kelembutannya, tapi untuk penerapan kedisiplinan justru saya malah di sini bagi saya kurang sesuai untuk di SMK. Gitu Pak, mungkin dari saya. Terima kasih Pak Amin. Masuk Pak Rosikin. Ya, Pak. Maaf ini untuk kameranya nggak bisa masuk Pak, bisa cuma mendengar Pak. Tidak apa-apa Pak, ini komunikasinya bisa lancar. Gini Pak Rosikin, kalau menurut saya setelah saya baca itu menurut Nerosian itu memang kita pendekatan ke anak itu lebih Pak, lebih lembut, lebih halus. Misal contoh dengan kita memberikan suatu bentaan, kalau menurut yang saya baca ya Pak ya, itu dengan bentaan yang keras kepada seorang anak itu bisa mengakibatkan salah satu saraf otak itu bisa terputus, seperti itu Bapak. Jadi mungkin kita dengan perintah, mungkin kalau dipraktekkan di PAUD, mungkin di sekolah anak usia dini atau apa itu dengan perintah, mungkin dia sedang lari, oh jalan saja, mungkin dengan dengan kata-kata yang mungkin karena itu anak perekamannya itu kata-kata yang terakhir, jangan lari, dia tuh malah lari seperti itu, jalan saja, jalan pelan-pelan, mungkin seperti itu sebagai contoh. Tapi kalau kita terapkan di sekolah kita Pak, di SMK Pak, mungkin karena kalau di tempat saya kan sekolah swasta ya Pak ya, jadi mungkin dengan anak yang nilainya ya udah anak yang seleksi dari negeri Pak, otomatis kalau nggak diterima di negeri mungkin karena anak-anak sekarang pilihan utamanya di sekolah negeri dulu Pak. Nek misal nggak diterima di sekolah negeri baru mereka daftar ke tempat kita, karena kita sekolahan kita juga bukan sekolah favorit atau apa gitu Bapak. Jadi penerapan dengan siswa kita memang saya cocok dengan kayak Pak Amin tadi, dengan tegas, mungkin dengan catatan kalau di sekolah kita setiap masuk itu ada catatan Pak, mungkin anak itu terlambat 10 menit. Nah itu nanti kita ada teguran ke anak, kita hanya teguran saja, besoknya supaya kamu tidak terlambat 10 menit. Nah, kita nanti dicek setiap absen, setiap masuk, mereka mengisi data, mulai dari atribut tidak lengkap, keterlambatan, terus itu nanti kita tanyakan ke siswa, kendala apa untuk transport atau apa, seperti itu. Jadi, kalau hukuman fisik tetap kita masih pakai Pak, mungkin kita lari, push up atau apa itu tetap, memang karena untuk masuk ke dunia industri memang fisik itu sangat diperlukan Pak, gitu. Jadi untuk Nerosian tadi kalau kita terapkan di SMK dengan kita kata-kata lembut atau apa, kita sedikit perhatian ke anak, memang secara pendekatan nanti bagus Pak. Ya kita juga dengan Nerosian itu juga kita juga pendekatan, kita bisa melihat latar belakang anak dengan oh ini orangnya gimana gitu, kita memang bisa Pak. Tapi biasanya kalau kita terlalu dekat dengan anak itu nanti anak biasanya juga melonjak Pak, gitu. Jadi memang kita, kalau saya sedikit ada batasan sih Pak ke anak, ya misal kita dekat juga agak terlalu dekat banget seperti itu. Nah, terus yang itu Pak, tadi saya mau sebenarnya mau usul ini yang untuk kita pembahasan yang STEM tadi loh Pak. Saya maaf itu kan di sekolah kita itu kurikulumnya dengan industri itu memang menciptakan anak untuk menjadi seorang mekanik. Yang kedua, dijadikan seorang marketing Bapak. Itu. Jadi memang untuk ke produk kemarin sebenarnya sudah ada perintah untuk membuat produk, tapi larinya kita setelah kita ke industri itu kita lihat kurikulumnya tuh anak-anak itu memang kita nggak ada itu Pak, lari ke produk, tapi memang menciptakan anak untuk sebagai seorang mekanik dan seorang marketing gitu Bapak. Nah itu kita bikin kayak bengkel umum seperti itu Pak. Nah mungkin untuk
solusi. Kita bingung juga karena jurusan saya itu ngajarnya di TBSMA, Teknik Bisnis Sepeda Motor. Jadi untuk pengarahan ke produk itu agak susah, Pak. Jadi mungkin kalau bikin produk itu agak lari jauh dari jurusan gitu. Mungkin itu aja, Bapak. Terima kasih. Terima kasih Pak Beni. Mungkin Pak Beni tadi segmen sekolahnya terkait STEM tadi kan sama dengan Bu Pramesti ya Bu. Iya Pak G. Jadi Bu Pramesti juga sama tadi untuk berbasis proyeknya ini tidak harus produk Pak. Jadi jasa ini juga bisa. Jasa merupakan proyek kegiatan pembelajaran juga bisa. Jadi di Bu Pramesti tadi juga mengadakan servis gitu Pak ya. Jadi proyeknya berupa servis, jadi bukan produk fisik gitu Pak ya. Jadi bisa saja ke arah ke situ Pak, jadi tidak harus wujudnya produk. Kemudian menanggapi tadi neuroscience yang disampaikan oleh Pak Beni dan Pak Amin tadi ya. Jadi dalam penerapannya tadi disiplin itu bagus Pak. Nah bedanya untuk itu bukan melanggar neuroscience Pak menurut saya Pak. Jadi memang penerapan disiplin itu diperlukan karena memang untuk mendidik dan itu bukan apa istilahnya hal yang merusak struktur otak tadi yang seperti membentak dan misalkan dibully, dipermalukan di depan umum. Nah itu bukan hal seperti itu Pak. Karena mereka pun sadar kalau melakukan kesalahan untuk penerapan disiplin itu Pak. Jadi memang diperlukan. Jadi tidak masalah itu Pak, tidak melanggar tadi ya, tidak sesuai dengan neuroscience. Nah jadi penerapan di sini adalah misalkan dalam kondisi di kelas gitu Pak ya, nanti ada salah dijelek-jelekan di kelas gitu misalnya temannya aplikasinya. Nah itu yang tidak diharapkan. Gitu ya Pak. Mungkin Pak Beni ada yang mau ditanggapi lagi? Ya Pak Untung monggo. Sampun Bapak. Terima kasih. Jadi untuk pembahasan yang neuroscience menurut saya atau menurut kami, jadi antara untuk kedisiplinan, dan kita untuk pembelajaran bagaimana untuk anak nantinya bisa menerima dengan baik. Kalau di sekolah kami, kalau kedisiplinan sih insya Allah sudah berjalan baik Pak, karena kami di SMK Satu Pering itu ini jadi satu dengan SMK Yaran. Jadi di sini sudah jelas kami kerjasama itu dengan kanal itu dengan TNI Angkatan Laut. Jadi siswa yang baru atau siswa baru setiap tahun kami adakan latihan dasar disiplin kejuaraan. Jadi untuk kedisiplinan di sekolah kami itu betul-betul jalan. Jadi dari seragam bahkan sampai potongan rambut dan baju dan semuanya itu kami sama. Dan setiap pagi itu kami juga ada apel dan yang juga ada apel. Kaitannya dengan psikokompetensi ini, untuk psikokompetensi kita dalam mendidik itu tentunya kita dalam menyiapkan anak didik itu di dunia kerja yang diharapkan. Nah, dengan tingkat kedisiplinan itu benar yang disampaikan dari teman-teman tadi, dari Pak Beni pun Pak Amin. Jadi dari alumni ini banyak yang merespon dan bahkan sangat berterima kasih dengan penerapan kedisiplinan yang ada di sekolah. Karena bagi alumni yang diterima di kepolisian maupun di TNI dan bahkan yang di dunia industri yang menerapkan adanya kedisiplinan yang sangat luar biasa, misalkan di PAMA atau di itu kan sebelum nanti tenaga kerja itu kan ada diklat di Kopassus ya, di Kopassus dulu. Jadi kalau untuk anak didik kami itu malah bahkan kalau di sana itu sudah tidak kaget lagi, artinya karena sudah terbiasa kegiatan kedisiplinan itu yang sudah diterapkan di sekolah.
kaitannya dengan hasil ini kan bagaimana kita memberikan untuk penyampaian materi ya ibaratnya itu dengan lemah lembut, ya artinya kita jangan sampai memberikan ketegasan yang berlebihan, tapi kita ya harus karena latar belakang kadang dari anak didik itu kan berbeda. Kadang ada anak yang memang ya ada karakter yang suka, ada yang main-main dan sebagainya, dan mungkin karena dia pengen betul-betul bisa tapi kurang perhatian dari kita. Itu juga ini yang jadi menurut kami untuk Eurosign ini, untuk pelajaran ini, multidisiplin itu sangat penting untuk menciptakan nanti siswa yang diharapkan di dalam dunia kerja, karena kedisiplinan itu menurut kami yang nomor satu bahkan Pak. Setelah dari nanti setelah itu ada kejujuran sebagian, tapi kedisiplinan dulu itu harus kita tanamkan dari ini dulu Pak. Itu aja Pak yang kami sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Untung. Jadi Pak Untung ini semakin menguatkan ya, jadi dari makin bisa disimpulkan bahwa disiplin itu diperlukan memang di dalam pendidikan vokasional. Kemudian terkait dengan pembelajaran neuroscience, nah ini cenderung bagaimana kita merangkul siswa, mungkin bisa sadar diri gitu Pak ya, akan butuhnya dia apa, misalkan kedisiplinan, butuh disiplin di dunia kerja, yang dirangkul gimana dia sadar akan disiplin dimulai dari pembelajaran di sekolah. Nah untuk penerapannya terkait dengan misalkan siswa nakal atau bagaimana, ini saya pernah punya pengalaman Bapak Ibu mengajar di salah satu SMK di Yogyakarta yang notabene paling sering tawuran gitu Pak, ini paling sering tawuran dan paling sering ada masalah dicap seperti itu. Nah memang kondisi dalam kelasnya ya pasti luar biasa karena memang dicap seperti itu. Kemudian saya coba terapkan ini Pak, pembelajaran neuroscience ini saya dekati dengan halus, kenapa istilahnya tidak bisa fokus belajar macam-macam gitu ya Pak ya. Saya rangkul siswa tersebut dan lama-kelamaan semakin ini Pak, semakin tidak ramai. Nah, jadi intinya dari sisi guru ini juga bisa menjadi sosok teman ataupun sebagai orang tua bagi siswa, supaya siswa itu bisa belajar dengan baik. Pak Mustafa atau Pak Eri, monggo. Pak Eri, tidak menyampaikan sesuatu, monggo. Belum Pak, sinyalnya putus-putus. Belum ya Pak? Iya. Belum Pak, sinyalnya putus-putus. Iya Pak, terima kasih Pak Eri. Jadi Bapak Ibu mungkin itu saja review kegiatan belajar kita. Semoga yang kita lakukan di pagi ini nanti bisa bermanfaat ya. Misalkan ada permasalahan yang sama nanti bisa ketemu solusinya gitu Pak. Nanti bisa ditindaklanjuti di sekolahan masing-masing, atau punya dari hasil diskusi punya ide baru, gagasan baru untuk bisa diterapkan di sekolah. Nah untuk kedepannya setelah ini Bapak Ibu akan melanjutkan ya Pak kegiatan belajar 3 dan kegiatan belajar 4, yaitu mengenai pembelajaran digital dan juga blended learning. Nah ini kemungkinan sudah pasti akan sangat membantu Pak ya, karena di era pandemi ini diarahkan untuk kegiatannya tidak jauh. Ini untuk meeting ini saya akhiri. Terima kasih banyak atas perhatian dan kerjasamanya. Semoga Bapak Ibu dalam melaksanakan
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, tadi putus-putus. Terakhir tadi ya. Ulangi untuk kegiatan hari ini karena nanti terputus. Halo. Hari ini jadwal kegiatan hari ini dilanjutkan mendengar jelas penjelasan bangga. Halo. Ya, kegiatan hari ini untuk menyelesaikan B3 atau sampai refleksi. Ya tadi Pak Rosikin, gimana Pak Rosikin tadi Pak? Pak Rosikin. Pak Rosikin. Putus-putus Pak, nggak dengar Pak. Hari ini sampai refleksi atau sampai diskusi aja atau nyelesain KB 3-4. Tapi Pak, nanti saya konsultasikan dengan Pak Rosikin terlebih dahulu ya. Nanti saya share di grup. Pak Rendra. Iya Pak, oke Pak. Pak ada. Enggak. Tunggu informasinya Pak Rangga. Kita informasi dari Pak kegiatan hari ini. Udin. Pantesan bojone. Pak Amin hilang ya Pak Amin. Pripun Pak Beni? Bos, hari ini jadwalnya apa Bos? Mumpung sinyalnya api, kayak dirampungin ikan wae. Iya nih, Pak Angga lagi berdiskusi dengan Pak dosen nih. Halo. Bu Leni dengarin anteng banget ya. Hari ini paling tidak KB 3 sama 4 selesai dulu Pak. Iya. Aku ikut Pak Rosid. sampai 2 gitu. Sampai 3 dan 4 ya Pak. Diskusinya belum Pak. Sulaiman tadi kita Halo. Halo. Iya, halo. Untung gelelek. Saya